Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita ada di wilayah Priuk. Kita akan ziarah di wilayah Ancol atau yang sering disebut Keramat Ancol Kota, Paris Mbah Said Areli Dato Kembang dan Ibu Eneng. Tidak banyak yang tahu bahwa Vihara Bahtera Bhakti yang ada di kawasan Pasir Putih Ancol, Jakarta Utara memiliki makam muslim di dalamnya. Menurut sejarah, Mbah Said Areli atau bernama Sampo Soiso merupakan penyebar agama Islam di tanah air yang berasal dari Cina, yang juga seorang juru masak kapal Laksamana Cheng Ho. Kita sudah sampai di area Vihara Bahtera Bhakti di kawasan Pasir Putih. Mari kita cek dan historikal dari makam wali di wilayah Vihara. Areanya cukup bagus dan luas dan didominasi dengan warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBK, insya Allah kita akan mengunjungi keramat wali Allah yang ada di Ancol. Ini adalah kelenteng, tapi beliau adanya di dalam kelenteng, yaitu Habib Hanun bin Syekh Abu Bakar dan Mbah Neng Areli Dato Kembang. Insya Allah kalau misalnya kita bisa ke Habib Muhammad Al-Habsyi, Pangeran Sampo Sisu. Itu aja, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita silaturahmi ke para aulia-aulia Allah yang ada di sekitaran pinggir laut Jakarta Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vihara Bahtera Bhakti sudah berusia ratusan tahun. Wihara tersebut didirikan untuk menghormati dan memberi persembahan kepada Sampo Soiso yang merupakan juru masak Laksamana Cheng Ho saat berlayar ke tanah air. Sampo Soiso merupakan seorang muslim Cina, kemudian menikah dengan Sitiwati, putri seorang ulama ternama kala itu yang ada di wilayah Ancol, Mbah Said Areli Dato Kembang dan Ibu Eneng. Pernikahan itu membuat alkulturasi budaya terjadi. Menurut juru kunci, keberadaan makam tersebut sudah ada sebelum wihara dibangun. Wihara dibangun untuk memberi doa dan menghormati sebagai persembahan kepada Sampo Soiso yang merupakan tokoh Tionghoa. Hal ini bermula dari kedatangan orang-orang Cina ke wilayah itu untuk mencari keberadaan Sampo Soiso. Makam ini sudah berusia sekitar 600 tahun, sedangkan usia kelenteng tidak terlalu jauh karena dibangun secara bertahap. Adapun wihara tersebut mulai banyak dikunjungi umat pada abad ke-17, tidak hanya untuk Konghucu atau Buddha, tetapi juga umat Islam yang ingin berziarah ke makam para wali. Mbah Said Areli Dato Kembang dan Ibu Eneng
merupakan seorang mubalik penyebar agama Islam di wilayah Ancol. Dan dua makam keramat ini berada di sebuah ruangan bernuansa khas Tionghoa. Nuansa Islam juga begitu kentara karena di antara bangunan itu yang terlihat bentuk lengkungan kubah masjid. Diceritakan oleh penjaga makam, menantu Mbah Said Areli bernama Sampo Soiso yang merupakan penyebar agama Islam di tanah air dari Cina, yang bersama dengan Laksamana Cheng Ho, dan dalam perjalanannya saat itu kapal Laksamana Cheng Ho tengah merapat ke kawasan Ancol yang masih bernama Kota Paris. Disitulah Sampo Soiso bertemu pujaan hatinya Sitiwati, yakni putri Mbah Said Areli dan Ibu Eneng. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Para mubalik dari Cina datang ke Nusantara sambil berdagang dan juga sambil menyebarkan agama Islam sampai meninggalnya dan dimakamkan di sini. Makam Sampo Soiso dan istri berada di area utama kelenteng, sedangkan makam ayah dan ibu mertuanya berada di bagian sisi belakang kelenteng. Lokasi makam Sampo Soiso sendiri berada di bawah patung di dalam area utama kelenteng itu. Makam Sampo Soiso berada di sebuah komplek, jadi sebelum ada kelenteng, makam ini pertama kali ditemukan. Menurut kuncen makam, Mbah Said itu ulama zaman dahulu sebelum adanya Wali Songo. Dan istri Mbah Said itu berasal dari kerajaan Pajajaran. Mbah Said Areli Dato Kembangan merupakan seorang ulama yang berasal dari daerah Samudra Pasai yang hidup di sekitar tahun 1300-an atau menjelang akhir tahun 1300-an. Karena vihara ini berdiri tahun 1420. Kita lanjut perjalanan ke masjid dan makam keramat Kampung Bandan, pusara tiga penyebar Islam hingga perbudakan VOC. Bangunan cagar budaya di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara menjadi tempat peristirahatan terakhir tiga penyebar agama Islam yang kini dikeramatkan. Rentetan sejarah salah satu masjid tertua di Jakarta bermula ketika dua orang habaib asal negeri Yaman menyiarkan ajaran Islam ke penjuru Nusantara. Pada sekitar abad 16 hingga 17, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi yang wafat pada tahun 1118 Hijriah atau 1697, dan Habib Ali bin Abdurrahman Balawi pada tahun 1122 Hijriah atau 1701 dari Yaman berkunjung ke Aceh hingga ke pesisir Batavia. Yang ketiga, makam Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri yang dikeramatkan di dalam Masjid Al-Mukarramah, makam keramat Kampung Bandan.
Nama Kampung Bandan berasal dari para tawanan asal Banda yang dibawa Belanda pada zaman VOC. Kita lanjut perjalanan kita yang ketiga, ziarah ke Masjid Luar Batang atau ziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Masjid Jami Keramat Luar Batang juga populer dengan sebutan Masjid Luar Batang. Bangunan bersejarah ini terletak di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Banten Kasucian, alhamdulillah telah sampai di Keramat Luar Batang Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan dengan perjalanan kita ziarah dan silaturahmi ke makam para aulia Allah, kita mendapat keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam PBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Luar Batang dibangun oleh Habib Hussein pada abad ke-18. Habib Hussein sendiri merupakan salah satu tokoh penentang kolonial Belanda di kawasan Sunda Kelapa. Dirinya wafat pada tanggal 24 Juni 1756 dalam usia yang relatif masih muda, yaitu kurang dari 40 tahun. Masjid Luar Batang ini hampir setiap hari ramai didatangi penziarah karena di dalam komplek masjid itu terdapat ruang makam keramat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dan asistennya seorang keturunan Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Selain dikatakan masih memiliki silsilah yang tersambung kepada Nabi Muhammad, Habib Hussein juga merupakan seorang Arab Hadratul Maut yang hijrah ke tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736. Pemberian nama masjid ini juga disesuaikan dengan julukan Habib Hussein, yaitu Habib Luar Batang. Julukan tersebut diberikan kepadanya karena konon dahulu ketika Habib Hussein meninggal dan hendak dikuburkan di sekitar Tanah Abang, tiba-tiba jenazahnya sudah tidak ada di dalam kurung batang. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali, sehingga pada akhirnya para jemaah kala itu bermufakat untuk memakamkan dirinya di tempat sekarang ini. Jadi maksudnya keluar dari kurung batang. Masjid Jami Luar Batang merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang terkenal di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Cukup sekian perjalanan kita di wilayah Ancol dan sekitarnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.